Assalamualaikum guys. Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya. Kali ini yuk kita menyetel celah katup ya, ini pada mobil Kijang. Dimana biar kinerja daripada mesin ini bisa bagus kembali ya, apalagi kalau pada mesin itu terdengar suara asing ya, ketok-ketok seperti itu. Nah, untuk melakukan penyetelan celah katup di sini agar supaya nantinya tidak terhalangi kelancarannya di dalam penyetelan celah katup, maka untuk filter udara kita lepas ya. Kemudian melepas silinder kopnya atau tutup kepala silinder, sehingga kita melakukan penyetelan celah katup ini itu bisa leluasa. Nah, seberapa sih untuk celah katup isap atau katup masuk dengan celah katup buang ya. Nah, di sini ada speknya ya. Tuh, kita lihat untuk katup masuk 0,20 mm celahnya, kemudian untuk katup buang 0,30 mm. Nah, ini dengan menggunakan apa? Di sini dengan menggunakan filler gauge ya. Nanti dicari pada filler gauge yang 0,20 mm dan 0,30 mm. Jangan dilebihkan, jangan dikurangi ya. Dan juga sebelumnya kita panaskan mesin ya kurang lebih 5 menit lah, supaya itu terjadi adanya pemanasan pada mesin. Dan untuk komponen, misalnya di sini ada push rod yang menekan rocker arm, ini sudah hangat ya. Alat yang kita siapkan yaitu obeng min. Nah, ini namanya filler gauge ya. Kemudian saya siapkan juga kunci recet untuk mempercepat pelepasan mur atau baut nantinya. Kemudian ada kunci pasring 12, dan ini juga ada kunci shock 12 ya. Mulut kunci 14 di sini saya siapkan juga. Tuh, lalu di sini ada kunci 18-19 yaitu untuk memutarkan poros engkol nantinya. Nah, untuk mengetopkan silinder nomor 1 dari top silinder nomor 4, kita memutar poros engkol 1 kali putaran, dikembalikan tanda timingnya ke 0. Mari kita lakukan untuk pelepasan saringan udara dulu ya, supaya tidak mengganggu kelancaran pada saat menyetel celah katup. Nah, dari bagian bawah oke, lepas. Saringan udara sudah terlepas. Selanjutnya kita melepas untuk silinder kop ya. Kita lepas untuk saluran selang PCV. Kita lepas ringnya. Oke, ini sudah terlepas. Maka kita ngambil silinder kopnya. Oke, kita simpan sini ya.
pada penyetelan celah katup mesin ini, ya, kita bisa melakukan 2 kali ngetopkan, ya. Top silinder nomor 1, kemudian top silinder nomor 4, yaitu pada akhir kompresi, ya. Atau bisa saja melakukan di top silinder nomor 2 dan di top silinder nomor 3, ya. Nah, dalam hal ini bukan berarti tidak bisa satu persatu ditopkan, ya. Silahkan kalau itu memang mau capek, ya. Tapi dengan 2 kali kita ngetopkan, baik itu silinder nomor 1 dengan silinder nomor 4 atau silinder nomor 2 dengan silinder nomor 3, semua katup sudah tersetel, ya. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk speknya sudah ada pada petunjuk dari pabrik mobil itu sendiri. Oke, sebelum kita melakukan penyetelan katup, kita topkan silinder nomor 1 dengan cara memutar poros engkol. Lah, gimana cara kita ngeceknya apakah di sini sudah top silinder nomor 1 atau belum? Kita cek push rodnya berputar atau tidak. Nah, di sini hanya berputar 1, yaitu katup isap. Kita cek untuk silinder nomor 1, push rodnya ini ada yang menutup, ada yang terbuka. Di mana di sini untuk push rodnya, kalau yang sedang membuka katup, yaitu tidak berputar, tapi yang sedang menutup katupnya ini berputar. Berarti di sini silinder nomor 1 itu belum top silinder, ya. Maka kita topkan silinder nomor 1 di sini dengan cara memutar poros engkol, ya. Nantinya pada puli itu ada tandanya. Kita perhatikan, ini tadi katup isap sedang menutup, sedangkan katup buang sedang membuka. Dan kita perhatikan pada saat poros engkol kita putar, ya. Nah, kemudian kita lihat tanda yang ada di puli, ya. Nah, untuk tanda timingnya yaitu pada puli ini sudah di top silinder, ya. Namun top silinder nomor berapakah ini yang terjadi? Kita cek, ya. Untuk silinder nomor 1, katup isap mulai membuka dan katup buang hampir menutup semuanya. Berarti di sini terjadi overlap katup. Kalau begitu, yang top silinder adalah silinder nomor 4. Kita putar. Tuh, berputar, ini berputar. Ya. Kita sudah bisa melakukan penyetelan, ya, silinder nomor 4, ini katup isap dan katup buang yang ujung. Jadi kalau kita urut buang, isap, kemudian yang lain, isap silinder nomor 3, buangnya tidak, kemudian katup buang silinder nomor 2. Ya, dan nomor 2 isapnya tidak terjadi, apalagi nomor 1 karena ini terjadi overlap. Ya, jadi buang, isap, buang silinder nomor 2. Sekali lagi, buang silinder nomor 4, isap silinder nomor 4, isap silinder nomor 3, kemudian buang silinder nomor 2. Ini karena berputar. Baik, kita setel. Sesuai dengan spek celah katup, ya, maka kita siapkan ketebalan filler gauge yang 0,20. Kemudian ini ada 25-nya kita simpan. Dan yang ini yang satunya adalah filler gauge dengan ketebalan 0,30. Ya, ini tulisannya sudah lapuk, ya. Oke. Kita cek terlebih dahulu apakah katup buangnya ini sudah bagus setelannya, sesak. Oke, ini masih bagus. Kita lurus, kemudian katup isapnya, oke, sudah bagus, ya. Kemudian katup isap silinder nomor 3, ini juga sudah bagus, ya,
sesak. Dan katup buang silinder nomor 2 ini juga bagus, tapi tadi kelihatannya ini silinder nomor 3 katup isapnya ini terlalu sesak, ini terlalu sesak. Oke, kita lakukan penyetelan, kendorkan mur pengikatnya. Kita kendorkan, lalu kita tahan dengan obeng ya. Nanti kita lakukan penyetelan dengan memutar baut penyetel. Nah, kendorkan sedikit ya. Nah, segini ini sudah cukup. Pada saat mengencangkan mur pengikat ini, baut penyetel jangan sampai ikut berputar, maka ditahan sama obeng. Nah, fungsinya obeng ini untuk menahan baut penyetel ya. Oke. Nah, kita tarik. Oke, cukup. Ini sama kekencangannya ya. Kemudian yang buang tadi sudah cukup semua. Jadi itu ya. Nah, yang buang tadi kesesakannya harus sama ya. Ini juga di sini harus sama. Kemudian untuk menyetel berikutnya, ini tadi kan sudah kesetel semua. Ini masih bagus ya. Untuk berikutnya ini berarti tinggal ngetopkan silinder nomor 1 ya, supaya nanti katup buang silinder nomor 1, katup isap silinder nomor 1, katup isap silinder nomor 2, dan katup buang silinder nomor 3. Sehingga ke-8 katup ini sudah tersetel hanya dengan mengetopkan 2 kali. Nah, untuk mengetopkan silinder nomor 1 dari top silinder nomor 4, kita memutar poros engkol 1 kali putaran, dikembalikan tanda timingnya ke 0. Kita perhatikan ya, untuk katup isap silinder nomor 1 ini cukup susah ya, karena ini ada kompresor. Nah, ini sedang menutup. Meleset guys. Nah, katup isap silinder nomor 1 sudah menutup gitu ya. Ini sudah posisi titik 0 ya untuk tanda timingnya. Mari kita cek untuk push rodnya, ini udah berputar semua. Cek untuk katup buangnya dulu. Kesesakan. Nah, kesesakannya sama dengan yang tadi ya. Sini ada 2, berarti katup buang silinder nomor 3. Nah, kesesakannya sama. Kemudian katup isap silinder nomor 1 ya. Cara menarik jangan ke atas, jangan melenting ya, tapi lurus. Nah, seperti ini. Ini juga terlalu sesak nih katup isapnya. Coba katup isap yang silinder nomor 2. Katup isap silinder nomor 2 juga terlalu sesak nih. Oke, kita setel katup isap silinder nomor 2 dan katup isap silinder nomor 1. Kendorkan. Kita tahan baut pengikatnya, baut penyetelnya dulu. Kita tarik ini satu arah, cara nariknya satu arah. Nah, ini apakah ini udah sesak segini? Cukup sesaknya. Kita kencangkan mur pengikatnya, tahan baut penyetelnya. Nah, ini
Kenapa harus ini? Supaya nanti terlihat apakah itu berputar atau tidak. Ini tadi ikut berputar berarti ya, kejepit kuat. Nah maka ini kita kembali lagi, kita setel. Kita putar sedikit kiri. Nah seperti ini, supaya nantinya pada saat mengencangkan mur penyetel kita bisa pas ya. Kita harus dengan perasaan. Nah ini seperti ini, pelanggaran. Kencangkan. Oke, sudah cukup ya. Seperti ini. Tuh. Kalau ini terlalu sesak ini. Tuh, kencang sekali. Ya, samakan kesesakannya dengan silinder nomor 2 tadi. Jadi perasaan kita harus peka ya, harus kuat ya. Ini terlalu longgar, kita kencangkan. Bantu dengan ini. Kita tahan ya untuk baut penyetelnya. Sama. Dah semuanya ya sesuai dengan speknya, maka kita betul kencang atau tidak ini kita cek lagi, jangan sampai kendor nih. Baik, itu cara menyetel celah katup ya. Kita pasang kembali untuk silinder kopnya ya. Ini ya, hati-hati ya, bawa kejepit atau gimana. Masuk ini, kemudian pasang ring ya. Jangan lupa ini untuk selang PCV kita pasang kembali supaya mesin mudah hidupnya. Ya. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan silinder kopnya. Oke, mur pengikatnya kita pasang. Pasang kembali posisinya, jangan lupa. Oke. Lalu kita pasang untuk saringan udara. Pasang saringannya ya. Kemudian tutupnya jangan lupa. Nah, pasang bautnya. Baut ini kita pasang di ujung. Kita kencangkan bagian bawah ya. Kemudian kencangkan bagian ujung. Cukup kencang. Sudah semuanya terpasang dan ini juga kencang, tinggal
merapihkan ya untuk selang-selang yang kecil ini. Ya, kita coba ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang menonton ya, untuk penyetelan celah katup di sini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.